Oke, baik. Selamat malam semuanya. Cek suara saya dulu, Mbak Umi sama Mbak Bintang. Bagaimana suara saya? Iya, halo. Selamat malam, teman-teman. Cek suara dulu, halo. Halo. Ya, halo. Sudah terdengar dengan baik belum di sana? Oke, alhamdulillah ya, jelas ya. Saya langsung mulai. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya untuk bersedia hadir pada malam hari ini ya. Bagi teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mengikuti pembelajaran di kelas saya. Untuk malam hari ini, pembahasan yang akan saya jelaskan ke teman-teman semua yaitu masih sama dengan yang kemarin, karena yang kemarin itu terakhir terputus karena sinyal, nggak tahu kenapa muter terus, padahal waktunya kurang sebentar. Jadi ini saya mulai ya bab kemarin, tetapi saya ulas yang belum saya terangkan minggu lalu saja ya. Baiklah, malam hari ini sama dengan minggu lalu, yaitu kita membahas mengenai perubahan sosial ya. Ini pertemuan ketiga dan ini pembahasan di perubahan sosial di bagian 2 ya. Kalau teman-teman semua amati pada slide yang saya buat pada malam hari ini, di depan ada gambar seorang bapak-bapak ya. Kalau tadi Mbak Umi menyebutkan kalau itu petani, kalau menurut saya ini bukan petani, malah ini hanya sebatas tukang kebun lah. Tetapi karena banyak sekali perubahan yang terjadi terutama di bidang elektronik, bahkan sekarang pemulung, petani, tukang kebun, tukang kayu, dan semua lingkup dalam bidang semua lingkup kerja itu semuanya itu sudah tidak asing lagi dengan barang elektronik. Kali ini yang ada di depan kebetulan adalah laptop ya. Kalau teman-teman amati bentuk laptopnya itu, silakan dilihat ya. Bentuk laptopnya pada gambar itu masih laptop yang model lama ya. Kemungkinan gambar ini itu diambil ketika baru muncul elektronik laptop ya, itu bentuknya masih besar, masih bentuk laptop jadul lah. Kalau sekarang kan laptop sudah bervariasi ya, ada yang tipis, ada yang bisa diputer-puter, ada yang touchscreen dan lain sebagainya. Seperti halnya dengan komputer. Dulu kala ketika komputer itu pertama kali muncul, bentuknya kan kayak seperti televisi ya, tabung kotak gede gitu ya. Kemudian ada CPU-nya, kemudian kalau kita menghidupkan itu harus on di listrik, jadi tidak bisa kita gunakan pada saat listrik mati atau tanpa menggunakan listrik. Lain halnya dengan laptop ya. Laptop punya batu cadangan atau punya batunya itu untuk menyimpan listriknya, jadi bisa dipakai ketika tidak dinyalakan atau ketika tidak dicolokkan ke listrik ya. Ini adalah salah satu bentuk perubahan ya. Perubahan, saya katakan ini termasuk perubahan cepat. Kenapa cepat? Karena ketika muncul alat elektronik ini, pasti semua orang itu berlomba-lomba atau semua orang itu merasa bangga ketika sudah memiliki
sudah memiliki yang namanya komputer. Apalagi kalau untuk di daerah pedesaan ya, ketika kita melihat anak tetangga orang ataupun tetangga kita sendiri ya sudah memiliki ini, pasti yang lainnya itu akan bagaimana cara saya bisa memiliki barang yang sama, karena tidak mau ketinggalan zaman atau istilahnya tidak pengen kuper ya istilahnya. Nah, kita next ke slide kedua. Nah, oh gitu ya Mbak Bintang ya, nyantai ya. Ya memang tidak semua orang sih Mbak ya, tidak semua orang itu apa ya istilahnya ketika ada barang baru tuh langsung bagaimana caranya supaya punya, tidak memang. Tetapi hanya kalau boleh saya kalkulasi itu faktanya atau realitanya itu hanya sedikit yang mampu bertahan menghadapi lingkungan yang sudah maju. Hanya sedikit, mungkin karena terbentur faktor biaya, karena mungkin kerjanya belum mapan dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang memang dia mampu, ketika ada barang baru saya yakin dia pasti berlomba-lomba untuk memiliki atau ingin membeli. Seperti halnya HP lah. HP kalau kita perhatikan zaman dulu kan dimulai dari HP yang ada antenanya, tahu ya, yang ada kayak batangnya itu dulu mahal sekali. Beli kartu HP aja hampir 1 juta waktu pertama kali muncul ya, beli kartunya saja. Kemudian berkembang sampai sekarang itu yang baru-baru ini adalah Android ya, yang bisa digunakan untuk berbagai hal ya, untuk merekam video, untuk mendengarkan musik, untuk memfoto, mengedit dan lain sebagainya, mengirim email, pokoknya macam-macam lah. Karena kecanggihan itu pasti akan berubah dan tidak stuck ya, atau tidak berhenti di satu bidang. Pasti ketika sudah ternyata alat elektronik ini bisa digunakan buat foto, pasti akan berkembang lagi bagaimana supaya bisa dikembangkan untuk merekam video. Nah, itu pasti perkembangannya itu dikembangkan, tidak mungkin stuck di satu bidang. Baiklah, minggu lalu kita membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan ya. Minggu lalu kita membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan. Ada perubahan yang cepat, ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, kemudian perubahan yang kecil dan besar. Kebetulan ini masih sedikit ya yang bab bentuk perubahan sosial ini. Selanjutnya nanti akan kita sambung lagi, yaitu pembahasan mengenai bab faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial ya. Kalau di slide ini, di peta konsepnya ini, itu faktor yang mempengaruhi itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama yaitu ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan baru. Kemudian ada konflik. Kemudian adanya pemberontakan atau revolusi. Masih ingat ya teman-teman, revolusi itu perubahan yang cepat atau lambat? Halo Mbak Umi, Mbak Bintang, minggu lalu kira-kira revolusi ini ya itu termasuk perubahan yang cepat atau lambat? Kemarin ada evolusi, ada revolusi ya. Untuk yang revolusi kira-kira itu yang cepat atau yang lambat? Masih ingat gak? Halo, masih ingat gak ya? Putus-putus. Sinyalnya di sana apa Mbak Umi? Kalau di saya warnanya kebetulan merah karena di sini posisinya hujan. Oke, saya lanjutkan saja ya. Oh iya, jawabannya adalah kalau untuk revolusi adalah perubahan yang cepat ya. Kalau yang evolusi adalah perubahan yang lambat.
Oke, saya next. Kuning kalau di Bangjo itu antara maju dan berhenti ya, kalau kuning itu ya. Oke, sekarang melanjutkan yang kemarin, yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki. Bentuk perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan ya, perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan. Jadi perubahan yang dikehendaki itu sudah diatur ya, atau dirancang. Kemudian pihak-pihak itu disebut sebagai agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misalnya pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau mahasiswa. Selanjutnya, adapun cara yang dapat digunakan untuk memengaruhi masyarakat adalah dengan rekayasa sosial, yaitu dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering pula dinamakan dengan sebuah perencanaan sosial atau social planning. Contohnya adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti kawasan industri, bendungan, jalan, dan lain-lain. Ya, perubahan yang dikehendaki berarti perubahan yang sudah direncanakan, dan biasanya ini tadi contohnya dilakukan oleh pemerintah, bisa mahasiswa ya. Selanjutnya yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Misalnya, rusaknya berbagai fasilitas umum, serta banyak orang yang kehilangan rumah, keluarga, sanak saudara, dan pada umumnya sangat sulit untuk meramalkan tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki. Segala sesuatu yang tidak dikehendaki berarti ya, kalau ini contohnya rusak fasilitas umum kan otomatis tidak dikehendaki ya. Misalnya kita kecopetan, kemudian kita kehilangan barang, itu kan salah satu hal yang tidak dikehendaki. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Pihak yang menghendaki tadi disebut apa? Agent of change, yaitu sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan tadi ya. Kita lanjut slide berikutnya. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai subbab baru ya. Kalau tadi masih bentuk-bentuk, sekarang subbab baru yaitu faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Jadi apa saja nanti kita akan bahas ya. Suatu perubahan sosial pasti memiliki latar belakang yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu sampai terjadi. Kemungkinan ada faktor-faktor baru yang berpengaruh terhadap atau yang berpengaruh dalam proses terjadinya
perubahan sosial tersebut, atau mungkin juga masyarakat terpaksa melakukan perubahan sosial tersebut untuk menyesuaikan mana ya tadi ya saya hujannya deras sekali jadi saya kurang konsen. Oke, untuk menyesuaikan faktor-faktor lain yang telah mengalami perubahan terlebih dahulu. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perubahan sosial dapat bersumber dari dalam masyarakat atau bahkan dari luar masyarakat. Dan berikut faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Kalau di sini saya sudah bikin slide-nya atau bikin bagannya, ini ada dua ya. Ada dari internal, ada dari eksternal. Internal berarti dari dalam, eksternal berarti dari luar. Sekarang yaitu yang akan kita bahas yang dari dalam dulu, internal dulu. Nah, internal yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk. Ini jelas ya akan mempengaruhi sebuah perubahan sosial. Apabila suatu masyarakatnya itu sudah pindah atau pergi dari satu lingkungan ke lingkungan lain, pasti akan mempengaruhi sekitarnya. Kemudian penemuan baru ya, penemuan baru tadi ya, seperti berkembangnya laptop, komputer dan lain sebagainya, itu pasti juga akan berpengaruh. Kemudian konflik. Nah, konflik ya, ada peperangan, kemudian ada pertikaian, itu juga akan mengakibatkan yang namanya perubahan. Kemudian selanjutnya terjadi pemberontakan atau revolusi ya, pemberontakan atau revolusi. Nah, sekarang yang eksternal, kira-kira yang dari luar apa saja ya? Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Contohnya, kalau lingkungannya itu kumuh atau tidak bersih, pasti dia akan berpengaruh ya terhadap perubahan sosial. Mungkin kalau di lingkungan kumuh, berarti perubahannya itu akan terjadi secara lambat, karena kalau kumuh, masyarakatnya miskin kan, untuk mengalami suatu perubahan itu kan akan lambat ya, karena biasanya perubahan itu dikaitkan dengan ekonomi masyarakat atau ekonomi lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada peperangan eksternal ya, peperangan. Kemudian ada pengaruh dari kebudayaan masyarakat lainnya. Kita next lagi. Nah, faktor pendorong. Oke, sebentar kita break sebentar. Kita akan ulas dulu, tadi belum saya ulas ya. Oke. Untuk yang bertambah atau berkurangnya penduduk, suatu perubahan sosial bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang relatif sangat cepat dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatan. Dan sebaliknya, berkurangnya penduduk dapat disebabkan oleh berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain. Contohnya transmigrasi. Perpindahan penduduk ini dapat berakibat pada kekosongan sehingga berpengaruh terhadap pembagian kerja atau stratifikasi sosial yang memengaruhi lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang penemuan baru, maksudnya ini kalau tadi kan perkembangan komputer yang saya contohkan ya, suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar
akan tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Disebut dengan inovasi. Inovasi itu kata lain atau istilah lain untuk penemuan baru. Proses sosial tersebut meliputi suatu penemuan baru. Jalannya unsur kebudayaan yang baru tersebut tersebar ke bagian lain di masyarakat. Cara-cara unsur kebudayaan baru tersebut diterima, setelah diterima kemudian dipelajari, dan akhirnya dapat dipakai di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai suatu sebab terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat dapat dibedakan menjadi discovery dan invention. Ya, istilah lain ya. Discovery. Nah, apa itu discovery? Coba, apa itu discovery? Halo, Mbak Bintang, masih on kah? Halo. Ya, kira-kira apa Mbak Umi? Discovery, Mbak Umi. Istilah discovery kira-kira apa artinya? Iya, saya tanya, kira-kira discovery itu artinya apa? Halo Mbak Umi, Mbak Bintang. Wah, kelas ini malam hari ini sepi sekali ya, cuma 2 orang. Saluran alat komunikasi. Selain itu ada lagi enggak? Oke ya, saya benarkan ya. Discovery ya Mbak, bukan saluran alat komunikasi ya Mbak Umi ya. Discovery merupakan penemuan unsur kebudayaan yang baru. Ya, jadi penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat atau berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Jadi itu hasil pikir Mbak. Misalnya kita pengen gini, saya nanti siang memasak sayur asem, ikan ayam goreng. Nah itu kan, tetapi ayam gorengnya cara memasaknya nanti saya pengen digoreng tetapi gorengnya nggak pakai minyak. Nah itu kan ada sebuah inovasi atau ada sebuah penemuan baru. Kira-kira apa ya? Nah itu, jadi segala sesuatu yang dipikirkan kemudian itu hal yang baru, dan itu bisa berupa alat ya. Kalau alat kan pasti banyak ya, bisa HP, laptop, bisa panci masak,
banyak sekali kalau kaitannya kalau alat. Kemudian gagasan, ya kalau gagasan ya ide ya, wah kira-kira kalau saya membangun seperti ini bisa nggak ya, kira-kira kalau saya membangun seperti itu bisa nggak ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Discovery baru dapat menjadi sebuah inovasi ya. Discovery itu bisa dikatakan sebuah inovasi atau invention jika masyarakat sudah mengakui ya. Jadi syaratnya harus diakui. Kalau hanya berupa ide atau kita sudah menciptakan alat tetapi belum diuji coba, itu namanya discovery. Tetapi ketika sudah diterima oleh masyarakat banyak, oh ternyata ini sudah dipakai, hasilnya kok bagus ya, hasilnya kok enak ya. Nah itu bisa berubah menjadi invention atau bisa dikatakan sebagai penemuan baru. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan pada kebudayaan. Di antaranya, anggota-anggota masyarakat yang menerima kekurangan tersebut, ada yang menerimanya sebagai suatu yang diterima begitu saja. Namun ada pula anggota masyarakat yang tidak puas dengan keadaan tersebut. Maka mereka mencoba memperbaiki keadaan itu dengan menjadi pencipta-pencipta atau penemu baru. Selain itu, keinginan akan kualitas juga dapat menjadi pendorong terciptanya penemuan baru. Jadi kita kalau punya gagasan atau punya ide itu harus yang memiliki kualitas. Seperti yang kalau tidak salah teman kita ya, teman-teman kalian semua, Mbak Reni itu kan dia menemukan inovasi baru ya, mungkin dengan membuat sebuah buku. Walaupun saya sendiri belum membaca bukunya ya, mungkin itu kisah apa saya juga kurang paham. Kebetulan Mbak Reninya nggak masuk, jadi saya belum bisa tanya ya kira-kira bukunya itu tentang apa. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai penemuan baru tapi yang sifatnya masih discovery, karena syarat menjadi invention atau syarat menjadi dikatakan kalau itu adalah penemuan yang baru atau yang berkualitas itu harus diterima oleh orang banyak. Mungkin ketika nanti teman-teman membaca buku karangannya Mbak Umi, nanti timbul beberapa ide atau timbul beberapa gagasan yang baru yang bisa menginspirasi teman-teman semua ataupun yang lainnya. Kemudian keinginan untuk mempertinggi kualitas suatu karya akan mendorong untuk meneliti kemungkinan hasil ciptaan baru. Karena kita ingin hasilnya itu berkualitas, paling tidak kita akan mencari, kalau Mbak Reni ya mencari reviewer ya, membaca ya, yang kira-kira siap mengomentari kira-kira tulisannya itu bisa membuat orang lain, bisa menginspirasi orang lain atau tidak, ataupun sebaliknya. Kemudian pertentangan atau konflik yang ada di masyarakat. Pertentangan di masyarakat kemungkinan dapat terjadi dan terjadinya atau penyebab terjadinya ini perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, pertentangan di masyarakat akan mengakibatkan suatu perubahan baik melalui kompromi atau pemaksaan ya, baik melalui kompromi atau pemaksaan. Kompromi ya berarti sesuatu yang disepakati bersama ya. Kalau pemaksaan ya jelas otomatis dipaksa. Selanjutnya yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi ya, merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat karena adanya dorongan dari situasi dan sistem yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan faktor penggerak revolusi adalah sebuah keinginan masyarakat itu sendiri
yang menghendaki tatanan baru karena menganggap sistem lama sudah tidak sesuai dengan harapan kita ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang dari luar tadi ya, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh sumber yang berasal dari luar masyarakat atau eksternal itu kan ada lingkungan, fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia seperti terjadinya bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan. Sumber ini biasanya ditimbulkan oleh tindakan masyarakat sendiri seperti pegunungan, seperti hutan yang kayu-kayunya ditebang ya, atau kayu-kayunya dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak wajar atau tidak benar karena nebangnya itu secara besar-besaran. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya banjir karena pohon itu kan bisa digunakan untuk menyerap air ya. Kalau tidak ada serapannya, tidak ada yang menyerap airnya, otomatis airnya akan menyebabkan banjir. Kemudian peperangan dengan negara lain juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena biasanya negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah. Sebagai contoh, negara yang kalah yaitu adalah negara perang pada dunia kedua, banyak mengalami perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kadangkala kebudayaan lain melancarkan pengaruhnya kepada kebudayaan masyarakat setempat. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Kita next. Oke, sekarang yaitu pembahasan mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada pertanyaankah? Halo Mbak Umi, Mbak Bintang, masih on kah? Tidak ada pertanyaan. Oke, baik, saya lanjutkan.
Oke, saya lanjutkan, yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Ya. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Maksudnya apa? Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, salah satu pendorongnya adalah kontak dengan budaya lain. Perubahan sosial yang menyangkut kontak dengan kebudayaan lain ini disebut juga dengan difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari seseorang kepada orang lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ya. Jadi penyebarannya bisa satu orang ke orang yang lain atau bisa juga ke kelompok. Dengan bentuk penyebaran seperti ini, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan kepada masyarakat luas yang dapat dinikmati kegunaan kemajuan peradabannya. Proses difusi tersebut atau proses penyebaran yang bentuknya seperti ini tadi itu merupakan pendorong bagi pertumbuhan suatu kebudayaan masyarakat, ya. Seperti halnya kalau dalam lingkungan diri kita, ya, ketika temannya punya baju baru, dalam hati kan, wah saya kok pengen ya punya baju yang sama ya, yang baru, yang bentuknya seperti itu, tapi nanti belinya yang warna yang berbeda. Ya, jadi bisa satu orang ke orang yang lain penyebarannya atau penyebaran keinginannya, bisa juga bisa juga masyarakat, ya. Kemudian yang kedua adanya sistem pendidikan yang maju. Wah, sistem pendidikan yang maju. Salah satunya seperti ini ya, Mbak. Contohnya ya, pendidikan yang maju yaitu pembelajaran yang bisa dilakukan dengan santai, bisa tengah malam, kemudian menggunakan bisa laptop, bisa menggunakan HP. Teman-teman juga nggak harus duduk di bangku mendengarkan guru menjelaskan di depan. Teman-teman bisa sambil minum, sambil mengerjakan yang lain, ya. Nah, ini salah satu termasuk sistem pendidikan yang maju pada saat ini. Mungkin besok akan lebih maju lagi, ya, mungkin face to face. Nanti bisa kalau ini saya hidupkan videonya kan teman-teman semua kan bisa melihat saya, ya. Tapi saya tidak bisa melihat teman-teman terkecuali saya hidupkan. Nah, mungkin besok ke depannya lagi secara otomatis akan bisa saling melihat satu sama lain. Nah, pendidikan di sekolah mengajarkan kepada setiap orang berbagai macam ilmu pengetahuan untuk dikuasai. Jadi seperti ini, kalau teman-teman kan saya yakin ada pelajaran matematika, ekonomi, ada komputer, ada lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan pendidikan. Jadi tidak mempelajari satu bidang saja, tetapi banyak bidang, ya. Oleh karena itu, pendidikan memberi suatu nilai tertentu bagi manusia dalam membuka pikirannya secara lebih rasional atau ilmiah. Pendidikan mengajarkan pada setiap orang agar dapat berpikir lebih objektif, ya, menggunakan akal, ya, tidak subjektif, tidak apa-apa pakai perasaan, apa-apa piye ya, gimana ya rasanya, ya, tidak seperti itu. Tetapi harus objektif, harus sesuai dengan akal, bisa dinalar lah maksudnya. Selanjutnya terutama terhadap penilaian manfaat kebudayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kaitannya dengan kebudayaan. Kebudayaan ini maksudnya kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari, ya, dalam hidup ini, ya. Selanjutnya yaitu adanya sikap menghargai hasil karya orang lain serta keinginan untuk maju, ya. Apabila sikap ini dimiliki oleh seseorang dan bisa dijadikan lembaga, maka masyarakat akan memberikan dorongan bagi usaha-usaha yang mengadakan penemuan-penemuan
baru. Sebagai contoh adalah pemberian Nobel ya. Bisa juga kita katakan rekor muri ya. Jadi kita punya kayak punya legalitas lah. Kita punya punya legalitas yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pengakuan. Dan hadiah ini merupakan pendorong untuk menciptakan suatu hasil karya yang bagus. Contohnya, kalau kita dulu, biasanya kalau orang tua kita kan gini, kalau nanti kamu bisa dapat ranking 1, nanti ibu belikan sepatu baru, tas baru, atau mungkin permainan baru ketika kita masih kecil ya. Itu adalah salah satu bentuk motivasi ke anak supaya anak tersebut bisa rajin belajar, kemudian bersungguh-sungguh ya. Hampir sama dengan ini, ketika ada Nobel, ada sebuah penghargaan, kita akan berusaha untuk menciptakan sebuah inovasi atau menciptakan sebuah perubahan baru ya, tidak stuck ya. Kemudian toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Maksudnya kita itu harus bisa toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Contohnya seorang banci ya, baik laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, kita harus bisa toleransi terhadap mereka. Kita tidak boleh mengesampingkan mereka, kita tidak boleh mencibir mereka, karena pada dasarnya itu mereka itu juga tidak ingin seperti itu. Tetapi karena memang nasib dan memang sudah jatahnya ya, mau tidak mau ya harus dilakukan. Selanjutnya yaitu sistem terbuka dan lapisan-lapisan sosial. Pada sistem lapisan yang terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas. Hal ini berarti memberi kesempatan bagi seseorang untuk maju atau naik ke lapisan sosial di atasnya. Pada sistem terbuka dalam lapisan-lapisan sosial, kemampuan-kemampuan anggota masyarakat juga menjadi dasar dalam perubahan sosialnya. Kita harus terbuka ya, memungkinkan adanya gerak sosial. Jadi kita tidak boleh tertutup ketika ada orang yang ingin memberikan saran ataupun masukan. Kita tidak boleh tertutup, kita harus terbuka ya untuk hal apapun. Selanjutnya adanya penduduk yang heterogen. Nah, sekarang heterogen apa artinya? Ayo teman-teman, siapa yang tahu?
Oke ya. Oke, heterogen sesuatu yang berbeda jenis atau dan karakteristiknya. Oke lah, hampir betul ya. Baiklah. Masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Jadi heterogen itu berbeda ya, memiliki perbedaan seperti perbedaan dalam hal ras, ideologi dan sebagainya. Akan mudah terjadi pertentangan yang menyebabkan suatu guncangan sosial. Baik guncangan sosial merupakan suatu dorongan bagi terjadinya suatu perubahan masyarakat. Ya, betul ya Mbak Umi ya. Terima kasih ya. Selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu apabila terjadi dalam waktu yang lama, di mana masyarakat mengalami tekanan-tekanan dan kekecewaan yang mendalam akan menyebabkan timbulnya suatu revolusi dalam masyarakat ya. Ketidakpuasan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kalau tidak ada ketidakpuasan kan otomatis biar carane atau bagaimana caranya supaya bisa diubah ya. Kemudian ada orientasi ke masa depan, ada orientasi itu benar-benar dipikirkan ketercapaian sesuatu itu di masa depan itu seperti apa. Misalnya itu teknologi internet. Nah, kira-kira di masa depan itu akan lebih canggih atau hanya seperti ini. Nah, pasti itu akan menjadikan sebuah faktor pendorong. Wah, otomatis perubahannya harus dilebihkan atau harus inovasi. Tidak mungkin istilahnya kegunaan atau masih monoton ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian nilai bahwa manusia itu harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nah, itu juga sebagai faktor pendorong ya. Kalau kita hanya mau atau hanya ingin seperti ini saja, tidak ada perubahan, mungkin gini, teman-teman di sana kan bekerja ya untuk menghasilkan sebuah income atau pemasukan yang nantinya pemasukan itu bisa teman-teman gunakan untuk menabung. Nah, nabung itu pasti kan sebagai pendorong, wah tabungan saya masih sedikit, saya harus bekerja keras. Bagaimana bisa mendapatkan tip, bagaimana bisa mendapatkan lebih ya. Jadi kita harus berusaha. Kita punya impian, wah saya nanti sepulang dari sana saya punya skill, saya punya keahlian, saya sudah punya modal. Jadi ketika saya sudah tidak bekerja menjadi TKI ataupun TKW di sana, saya pulang punya modal, punya ide, punya gagasan untuk menciptakan sebuah usaha karena saya punya skill, karena saya punya ijazah, karena legalitas ijazah itu akan dihargai ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai faktor pendorong. Selanjutnya, adanya disorganisasi dalam masyarakat, sikap mudah menerima hal-hal yang baru. Nah, ini juga. Jadi orang yang memiliki sikap-sikap yang mudah untuk menerima hal-hal yang baru ini termasuk orang yang bagus ya. Kita next lagi. Selanjutnya adalah faktor penghambat ya. Oke, faktor penghambat. Di sini faktor penghambat itu kurang hubungan dengan orang lain ya, atau orangnya tertutup. Kalau orang tertutup ya pasti tidak bisa berkembang dengan cepat. Pasti dia hanya berpikir dalam satu bidang saja. Tidak kalau kita berteman dengan orang yang dari lingkungan dan latar belakang pendidikan yang berbeda, pasti kan kita akan
pastinya tuh akan terdorongnya mungkin seperti ini. Temannya bisa seperti ini, wah saya kok nggak bisa ya, bagaimana caranya saya supaya bisa. Nah, kalau dia orang yang tertutup, otomatis kan tidak bisa, dan itu bisa dikatakan sebagai faktor penghambat. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, orangnya kalau istilahnya itu perkembangan ilmu pengetahuan istilahnya ya, gaptek. Nah, gaptek ya, jadi perkembangan ilmu pengetahuannya itu terlambat, mungkin bisa disebabkan banyak faktor ya. Kemudian sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi lama ya, dimana masyarakat sangat mengagungkan tradisi masa lampau dan beranggapan bahwa tradisi tersebut mutlak tidak dapat diubah. Nah, itu akan juga menjadi sebuah faktor penghambat. Kemudian adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali dalam suatu organisasi sosial ya. Kepentingan yang tertanam dengan kuat, jadi tidak bisa diubah. Tujuannya kalau A ya A, harusnya kan ya kita harus menyesuaikan dengan tujuan awal, tetapi kita tidak boleh mengesampingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, karena sebuah perubahan itu ya berasal dari masyarakat. Tidak bisa kita membuat kebijakan sendiri untuk merubah, karena yang membutuhkan sebuah perubahan itu kan masyarakat. Jadi kita harus melihat kepentingan masyarakat ya, kita harus melihat secara dalam, ini kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian sikap rasa takut akan disintegrasi ya, atau rasa takut atau rasa khawatir akan terjadinya keguncangan pada transisi kebudayaan, atau ya istilahnya penakut lah, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Nanti juga merupakan faktor penghambat. Kemudian sikap tertutup terhadap hal-hal yang baru. Sikap ini sering dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah. Misalnya terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun kurang lebih 50 tahunan. Selanjutnya, adanya hambatan yang bersifat ideologis ya. Ideologis yaitu hambatan ini ditemui pada masyarakat yang memiliki unsur kebudayaan rohaniyah yang sangat kuat ya. Selanjutnya, adanya adat atau kebiasaan. Setiap masyarakat memiliki adat atau kebiasaan yang merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Utamanya keadaan tersebut sangat sulit untuk diubah. Ya, kebiasaan yang sulit diubah ini biasanya orang-orang yang memiliki tradisi lama ya, atau orang-orang zaman dulu itu kan kebiasaan misalnya orang tua zaman dulu, misalnya begini, seorang bayi atau anak kecil atau balita itu kalau maghrib atau di atas jam 6 ke atas malam itu tidak boleh diajak keluar karena pamali. Nah, misalnya seperti itu. Padahal kalau untuk zaman sekarang kan kalau kita terapkan kan sudah tidak itu ya, sudah istilahnya walaupun ada manfaatnya, tetapi karena orang sekarang berpikirnya modern ya pasti nggak apa-apa lah, saya ajak keluar nggak ada apa-apa, satu kali nggak ada apa-apa, dua kali nggak ada apa-apa, otomatis kalau untuk ketiga, keempat dan seterusnya ya pasti akan sama. Kemudian adanya sikap masyarakat yang beranggapan bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, ini adalah
faktor penghambat kalau kita berpikiran bahwa saya tidak bisa memperbaiki hidup saya, ya sudahlah, dari Tuhan saya dapatnya segini ya segini, karena mungkin kemampuan saya segini. Nah, sikap pasrah itu yang bisa menjadikan faktor penghambat seseorang untuk menjadi maju. Nah, oke. Sampai sini bagaimana? Ada pertanyaankah? Oke, kalau begitu ya Mbak Umi, karena tinggal satu orang, waktunya kita tinggal 6 menit. Jadi saya rasa saya akhiri pertemuan malam hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Coba saya next slide berikutnya. Oke, berarti untuk minggu depan kita akan membahas mengenai proses perubahan sosial. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa masuklah ilmunya ya, paling tidak bisa terserap dengan baik, bisa paling tidak bisa diterapkan untuk dirinya sendiri atau untuk dipahami dirinya sendiri ya. Baik, saya akhiri, sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Mbak Umi, sama-sama.